Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat-sobat semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di Cryptoland. Di kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan sedikit ulasan untuk pengetahuan kita semua, yaitu tentang Pi Network, di mana ini adalah pengetahuan dasar dan kebetulan ada beberapa dari komen di dalam channel saya itu tentang Pi Network. Jadi ada beberapa yang menanyakan apa sih sebenarnya open mainnet itu, kok dari dulu ada open mainnet, ada open mainnet tertutup. Nah, ini ada sebuah postingan berasal dari Pi Network Alert. Ini memposting tentang perbedaan antara open mainnet dan open network. Nah, ini coba langsung aja kita terjemahkan untuk postingan dari Pi Network Alert ini. Cuma sebelum kita membacanya, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih buat semuanya. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak tertinggal dengan info-info terbaru seputar dunia kripto. Dan yang terpenting adalah informasi tentang garapan yang selama ini telah kita kerjakan bersama-sama. Semoga semuanya tetap semangat dan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah kita ikutin di proyek-proyek kripto. Oke, kita langsung membacanya aja. Di sini perbedaan antara Pi jaringan terbuka dengan Pi mainnet terbuka. Ini isinya ada beberapa bagian, beberapa tahap ya, atau beberapa manfaatnya ya. Peluncuran Pi Open Network atau PON menandai pergeseran besar. Pi Network kini telah membuka konektivitas eksternal, memungkinkan integrasi dunia nyata sambil tetap mempertahankan perlindungan transisi tertentu. Pi Open Mainnet atau POM yang akan datang akan menjadi blockchain yang sepenuhnya final, tidak terbatas, terhubung secara global dengan desentralisasi lengkap, pencatatan bursa putih, pencatatan bursa penuh, transfer gratis, dan kematangan ekosistem yang lengkap. Nah, jadi kalau sekarang ini kita berada di tahap Pi Open Network, dan yang akan datang yang kita tunggu-tunggu adalah Pi Open Mainnet. Perbedaan utama: 1. Tujuan dan tahapan. Jaringan terbuka Pi atau PON Open Network ya, sudah diluncurkan. Tahap transisi terhubung secara eksternal, memungkinkan Pi untuk memulai berintegrasi dengan dunia luar sambil memastikan keamanan integrasi KYB atau KYC dan stabilitas ekosistem.
P Open Mainnet atau POM, tahap akhir dari blockchain Pi, mainnet global yang sepenuhnya terbuka tanpa batasan apapun, menandai status permanen Pi sebagai jaringan mata uang kripto global yang terdesentralisasi dan bersifat publik. Yang kedua, tentang konektivitas eksternal. PON, konektivitas eksternal diaktifkan, yang berarti para perintis kini dapat berinteraksi dengan bisnis yang telah diverifikasi KYB. Aplikasi, API dan layanan yang kompatibel dengan Pi dapat terintegrasi dengan Pi. Bursa terpusat dapat terhubung melalui saluran resmi setelah disetujui. POM, konektivitas eksternal penuh tanpa kontrol transisi. Semua bursa dapat mencantumkan Pi secara bebas, tidak ada pembatasan perantara atau akses bertahap. Yang ketiga, tentang aturan transfer. PON, interaksi eksternal yang terkontrol dan dipantau untuk melindungi integritas ekosistem. Transfer diperbolehkan tetapi tetap tunduk pada tata kelola Pi, aturan KYC, dan aktivasi bertahap. POM, transfer Pi sepenuhnya tidak terbatas di seluruh dunia. Semua dompet sepenuhnya aktif dan independen. Tidak ada pemantauan transisi, otonomi blockchain sepenuhnya. Yang keempat, tentang tata kelola. PON, tim inti tetap mengawasi kepatuhan, keamanan onboarding, dan stabilitas ekosistem. Desentralisasi hibrida, validator menjalankan node, tetapi tim inti tetap melakukan pengawasan. POM, desentralisasi total, jaringan berjalan sepenuhnya melalui node, validator, aturan protokol, dan mekanisme tata kelola komunitas. Lima, tentang kematangan ekosistem. PON, ekosistem ini terbuka tetapi masih dalam masa transisi. Para pedagang KYB bergabung di dApps berkembang dan integrasi dimulai. Berfungsi sebagai lingkungan pengujian plus perluasan untuk stabilitas global. POM, semua dApp, bisnis, dompet, DeFi, NFT, DEX, AMM, listing check, dan utilitas beroperasi tanpa batasan. Semua fungsi marketplace, PMall, PX, PChainMall, PDEX berjalan sebagai produk mainnet sepenuhnya. Apa yang dilakukan pada pionir saat ini? Ini nomor 6 ya. Apa yang dapat dilakukan para pionir saat ini? PON, terhubung dengan pedagang yang terverifikasi KYB. Mulailah menggunakan Pi dengan platform eksternal. Akses jalur integrasi cek. Buat aplikasi yang berinteraksi dengan dunia nyata. Tonton video Ching Dao Fan di aplikasi Pi dan baca pengumuman resmi untuk panduannya.
Berpartisipasi aktif dalam perdagangan Pi, transaksi setelah disetujui dan pembayaran di dunia nyata. 7. Apa yang akan mungkin dilakukan pada mainnet terbuka penuh atau POM. Pi menjadi mata uang global yang beroperasi penuh. Semua Raspberry Pi yang beredar dapat digunakan dimanapun saja secara instan. Jembatan lintas rantai kumpulan likuiditas dan perdagangan DEX atau cek diaktifkan sepenuhnya. Penerimaan pedagang global meroket. Ekonomi Pi menjadi mandiri, otonom dan sepenuhnya terdesentralisasi. Tabel ringkasan terlampir. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Buat yang kita yang belum paham, mungkin buat para ahli sudah memahami tentang pengetahuan dasar ya untuk Open Mainnet dan juga Open Network. Jadi itu yang intinya adalah ya, kesimpulannya intinya untuk Open Network semua aktivitas yang kita lakukan itu masih dalam kendali daripada core team. Kalau untuk Open Mainnet semua aktivitas itu sudah sepenuhnya terlepas dari pengawasan daripada core team. Nah, makanya ini adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan oleh core team itu benar-benar dengan cermat. Karena setelah Open Mainnet itu core team sudah tidak mengawasi lagi. Jadi memang dirancang saat sekarang ini dalam perancangan supaya nanti begitu Open Mainnet sistem yang dikerjakan itu benar-benar aman, benar-benar terkendali, benar-benar tanpa ada kendala apapun. Jadi ini adalah PR yang utama. Makanya untuk semua pionir diharapkan bersabar karena masih dalam proses untuk Open Mainnet. Nah, semoga aja akan segera selesai untuk Open Mainnet-nya. Dan nilai GCV daripada Pi juga akan bisa diterapkan setelah Open Mainnet. Kita berdua aja untuk proyek Pi Network ini sesuai dengan apa yang telah didengungkan, yang telah menggaung di dunia kripto, dan sesuai harapan kita Open Mainnet dan juga nilai GCV daripada Pi Network segera bisa kita dapatkan dan semuanya bisa menggunakan koin Pi sesuai dengan apa yang diharapkan dengan bijak dan memanfaatkannya untuk kekuatan finansial semua pionir. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat beraktivitas buat semuanya. Semoga mendapatkan kemudahan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.